Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kembali sobat kreatif di channel Sederhana HD Karya. Masih semangat ya. Tidak lupa juga doa terbaik yang bisa pemula selipkan. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Kita belajar bareng kembali di kesempatan kali ini ya. Tapi sebelum itu mohon maaf ya sobat kreatif kalau suara penjelasan artikulasi ucapan saya sedikit belepotan, susah dicerna untuk semuanya. Karena kebetulan saya sedang radang tenggorokan ya kali ini, jadi sedikit sulit dan agak sakit juga kalau berbicara agak panjang. Oke sobat kreatif, dan biar tidak terlalu bertele-tele di tema belajar barang yang akan saya coba bawa kali ini sesuai thumbnail videonya ya. Jadi di sini saya akan coba buat alat ya, coba buat alat untuk servis shock breaker atau sering kita kenal dengan istilah ribbon preload shock breaker ya. Tapi untuk alat yang saya coba buat, saya lebih sering menyebutnya dengan sebutan roll service shock breaker. Oke sobat kreatif, kita coba langsung mulai saja ya. Di sini saya akan awali dari bagian alas alatnya atau bagian terbawah dari alatnya. Untuk alas yang sudah saya siapkan, di sini saya coba buat alas dari bahan plat strip dengan panjang 50 cm. Dengan bagian kedua sisinya saya buatkan kupingan beserta lubang baut 12 mm yang sudah saya tap ya sebelumnya. Dengan masing-masing bagian tengah kupingan pada ujung plat saya buat sedikit lebih dalam ya. Sobat kreatif bisa melihatnya. Itu saya fungsikan agar ada ruang untuk nanti kita satukan dengan bagian selanjutnya ya sobat kreatif. Untuk bahan selanjutnya yang sudah saya siapkan di sini adalah dua buah pipa 3/4 dengan masing-masing ujung pipa sudah saya tanam mur seperti ini ya. Jadi nanti kita coba posisikan pipanya di atas plat alasnya seperti ini ya sobat kreatif kurang lebihnya. Baiklah sobat kreatif, sebelum kita coba rakit satu persatu agar jadi keseluruhan alat, di sini saya akan coba buat perinci sistem dan bagian-bagian utama dalam alatnya ya terlebih dahulu. Oke, untuk memperjelas fungsi pipa dan plat alasnya, di sini saya akan coba ke perkenalan sistem utama pada alatnya dengan bentuk seperti ini ya, yang sudah saya buat. Di sini sobat kreatif bisa lihat rangkaian yang saya coba buat dengan beberapa bahan yang sudah saya sesuaikan sebelumnya. Dari ukuran dan pemilihan bahan yang dipakai ya sobat kreatif. Pada bagian terbawah saya pasang long drat panjang sepanjang plat alas. Long drat saya buat terpasang dengan baut ya, jadi bisa kita buka dengan mudah, tidak saya patenkan ya sobat kreatif. Di bagian sisi long drat saya pasang pipa seukuran pipa yang tadi saya perlihatkan ya di awal. Karena tujuan pipa ini adalah jalur ya, untuk jalur rel, untuk menggerakkan bagian utama ini agar bisa geser ke kiri dan ke kanan ya sobat kreatif dengan bantuan tarikan long dratnya. Pada kedua sisi long drat saya sudah buatkan juga ya pengunci untuk tuas pemutar. Baiklah, lanjut pada bagian atas. Di tiap titik sudut plat yang dipakai saya buatkan 4 buah tiang as yang terpasang ya sebagai jalur naik turunnya piston. Di alat ini saya pakai 3 buah piston ya sobat kreatif, dengan 2 buah piston terbawah sebagai penahan dan 1 piston pada bagian atas yang bisa dinaik turunkan. Piston ini berfungsi sebagai penjepit atau roller ya untuk menahan shock breaker ketika diputar. Baiklah, kita coba lihat dari bagian atas ya untuk menarik menurunkan piston. Untuk ketiga piston bisa kita lepas dengan mudah ya sobat kreatif, jadi tidak ada yang saya patenkan. Dan di alat ini 70% keseluruhan alatnya dipasang dengan baut dan sisanya saya patenkan ya. Yang saya patenkan hanya di beberapa bagian atau titik yang memang diperlukan kekuatan lebih ya sobat kreatif pada alatnya. Sama halnya dengan plat dudukan bagian atas ya, atau dudukan untuk sistem menarik dan menurunkan piston. Saya buat juga dengan sistem bongkar pasang di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi pada bagian terpenting. Pada satu piston bagian atas di ujung depan saya buatkan matras ya lengkungan dengan bentuk seperti ini ya. Matras ini saya buat dari bahan rumahan bearing yang saya sesuaikan dengan selarasnya ukuran piston yang dipakai. Pemasangannya juga sama ya, saya buat bisa bongkar pasang juga ya, jadi bisa kita copot juga. Kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif untuk cara kerja ketiga piston dan fungsi matras yang terpasang di alatnya. Ketiga piston berfungsi sebagai penahan agar shock breaker ketika diputar tetap lurus, dan matras berfungsi sebagai pencetak ya ujung shock breaker agar bisa terbentuk dengan hasil maksimal dengan bantuan dorongan long drat bagian bawah dan tekanan long drat dari piston yang di bagian atas ya. Baiklah, dan insya Allah ya bisa dipahami untuk fungsi bagian ini. Jadi rangkaian bagian ini akan berfungsi sebagai penutup ujung shock breaker.
berlaku pada ukuran shock breaker besar dan ukuran kecil ya sobat kreatif, dan sebagai penyelaras putaran shock breaker juga ya. Kita coba lanjutkan pada bagian selanjutnya ya sobat kreatif. Jadi di sini kita pasang dulu pipa jalurnya pada lubang pipa yang tadi sudah kita bahas. Di bagian rangkaian selanjutnya seperti yang sobat kreatif bisa lihat ya, saya sudah siapkan rangkaian seperti alat pemotong pipa seperti ini ya. Di bagian terbawah saya pasang juga jalur rel untuk kita pasang juga ya pada pipa jalur yang tadi. Dan di bagian tengah terbawah saya sudah siapkan bantalan roller yang saya buat dari potongan pipa tebal, yang saya pasang dengan paten ya sobat kreatif untuk bagian bawahnya. Dan di bagian atasnya saya siapkan satu mata pemotong pipa yang sudah saya tumpulkan bagian ujungnya. Mata pemotong tersebut akan sama ya dengan piston untuk fungsinya yang tadi sudah kita bahas. Jadi bisa naik turun juga ya sobat kreatif dengan bantuan dorongan long rod yang sudah terpasang di bagian atasnya. Jadi bagian ini akan saya fungsikan untuk membuka kuncian klem pada ujung shock breaker kecil biasanya ya, dan berfungsi juga sebagai pengunci semula klem tersebut. Untuk mengunci klem seperti semula kita bisa memakai mata potong pipanya, sedangkan untuk membuka atau merenggangkan kuncian kita bisa pakai bantalan yang sama ya dengan bantalan bawah untuk menjepit bagian klemnya. Jadi tujuannya saya pasang, tidak saya patenkan bagian atas adalah agar bisa diganti-ganti bantalan dengan mata pemotongnya ya sobat kreatif, bisa dipahami. Sebaliknya dari pemasangan bantalan bagian bawah ya. Oke, kita coba pasangkan atau satukan dengan rangkaian sebelumnya. Kita tempatkan di bagian belakang alatnya ya. Jadi yang ada matrasnya saya posisikan sebagai bagian depan pada alatnya ya sobat kreatif. Baiklah, jika sudah bisa dipahami bagian ini, saya akan lanjut pada bagian sisi alatnya atau bagian paling depan pada alatnya ya sobat kreatif. Di sini saya sudah siapkan rangkaian yang tidak jauh berbeda ya dengan rangkaian sebelum-sebelumnya untuk sistemnya ya. Jadi masih sama sistemnya, bisa naik turun juga. Yang berbeda di rangkaian yang ini dari bagian terbawahnya ya sobat kreatif, yang sudah saya buatkan kupingan untuk dudukan ya. Dudukan ini berfungsi jika sewaktu-waktu kita pasang alatnya pada meja atau dudukan yang lebih tinggi. Masih di bagian terbawah ya pada alatnya ya sobat kreatif. Pada plat sudah saya sertakan beberapa lubang baut yang saya fungsikan sebagai penyatu antara alat dengan dudukan tambahan. Juga penyatu rangkaian ini dengan rangkaian sebelumnya ya, seperti pemasangan pada plat alas, pada pipa jalur, dan juga long rod penggerak. Pada bagian tengah atau yang saya coba naik turunkan di sini hanyalah long rod yang saya buat sedemikian rupa ya, agar bisa sesuai dengan fungsinya. Pada ujung long rod saya tempatkan lubang baut 14 yang sesuai ukuran baut pada as shock breaker ya sobat kreatif. Jadi fungsinya sebagai penarik as shock breaker. Ketika kuncian sudah kita buka, bisa kita tarik dengan long rod ini ya. Saya buat bisa naik turun agar bisa menyesuaikan lurusnya posisi shock breaker nanti. Pada bagian paling atas saya sertakan dua buah pipa kecil di rangkaian ini ya, bisa dilihat ya sobat kreatif. Itu saya fungsikan sebagai penahan lurusnya bagian sisi alatnya dan penahan kekuatan juga ya, karena alat ini di kedua sisi atau sistem penyatuannya hanya dengan baut dan tidak saya paten. Jadi akan rentan melebar ya ketika mendapat tekanan dari atas. Oke, kita coba pasang saja ya sobat kreatif pada keseluruhan bagian alatnya biar lebih meruncing ya untuk pemahaman cara kerja dan tujuan rangkaiannya. Kenapa saya buat seperti ini ya. Kita coba pasangkan tuas penggerak yang tadi sudah saya sebutkan ya sobat kreatif di long rod utama alatnya. Tuas ini sebagai penggerak long rodnya ya untuk menarik dan mendorong bagian utama alatnya. Kita kunci dengan sepi ya sobat kreatif. Di sini saya pakai baut kecil untuk sepinya biar mudah dibuka dan lebih kuat juga ya. Baiklah sobat kreatif, bagian depan untuk alatnya sudah kita selesaikan ya. Sekarang kita coba bahas untuk bagian belakang pada alatnya.
Di sini saya sudah siapkan rangkaian yang sama juga ya sistemnya dengan yang sebelumnya, masih dengan sistem naik turun menggunakan tarikan long drat ya sobat kreatif. Untuk penempatan long drat pada bagian bawah dan dudukan sama saja ya dengan bagian yang depan. Pada bagian atas juga sama ya sobat kreatif, saya sertakan pipa kecil juga pada bagian sisinya. Di sini kita coba bahas yang bagian berbedanya ya, yaitu pada bagian tengah rangkaiannya atau yang saya coba naik turunkan di rangkaian ini ya sobat kreatif. Di sini saya mencoba membuat dudukan penggerak untuk ujung shock breakernya dengan sistem bongkar pasang ya. Yang bagian tengahnya saya pasangkan bearing agar putarannya tidak terlalu berat. Jadi rangkaian ini akan berfungsi sebagai pengunci ujung shock breaker bagian bawah dan penggerak utama alatnya ya ketika terjadinya proses membuka dan menutup ujung shock breaker. Digerakkan dari rangkaian yang ini ya sobat kreatif. Nanti kita kasih tuas juga ya di rangkaian ini untuk memutar shock breakernya. Oke, kita coba pasang dengan bagian-bagian yang sudah kita satukan tadi ya sobat kreatif. Dan seperti ini ya kurang lebihnya, kita coba lengkapi beberapa rangkaian yang tersisa ya sobat kreatif. Kita pasang tuas penggerak, kita pasang juga penahan kedua bagian sisi alatnya ya di pipa kecil yang tadi kita bahas. Di sini saya pakai long drat panjang ya sobat kreatif untuk penahannya agar mudah meluruskan kedua bagian sisinya dan kuat juga ya menahan tekanan dari bagian tengah alatnya ya sobat kreatif. Oke, kita coba tiap bagiannya dulu sebelum ke uji akhir atau pada percobaan langsung pada shock breakernya ya sobat kreatif. Usahakan untuk tidak skip bagian-bagian tertentu ya agar banyak yang tidak terlewat dari pembahasan keseluruhan alatnya dan agar meminimalisir setiap pertanyaan pada benak dan pikiran ya sobat kreatif. Oke, dan sudah berjalan sesuai yang ditargetkan ya pada alatnya. Sekarang saya akan uji langsung ya. Coba langsung pada shock breakernya untuk memberikan pemahaman lebih jelas pada tiap fungsi alatnya ya yang saya coba terapkan pada pembuatan kali ini. Yang pertama saya akan coba pada shock breaker besar untuk mencoba fungsi matras untuk pengunci bagian depan shock breakernya ya. Dan untuk hasilnya sudah lumayan mulus ya, seperti baru ya sobat kreatif, seperti ini. Seperti yang sobat kreatif bisa lihat ya, sudah berfungsi dengan baik. Sekarang saya akan mempraktekkan cara membuka keleman atau kuncian yang dibuat barusan ya. Dan di awal belum saya perjelas untuk bagian ini.
Saya coba perjelas sedikit di sini ya. Di rangkaian utama alatnya sengaja saya tempatkan pipa tebal dengan cowakan pada bagian atasnya dan penanaman mur di bagian belakangnya ya. Yang saya fungsikan untuk penempatan mata pendorong yang saya buat dari bahan baja untuk matanya. Yang saya bentuk bagian ujungnya sesuai dengan keperluan pada pendorong ujung lipatan pada bagian shockbreakernya ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami. Penempatan mata pendorong ini yang perlu diperhatikan posisinya ya, yang harus benar-benar selaras dengan lubang pada shockbreakernya dan jangan sampai bentrok dengan as pada shockbreakernya ya. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Oke, dan untuk uji coba untuk menutup dan membuka pada shockbreaker besar sudah kita praktekkan ya barusan. Sekarang kita uji coba pada shockbreaker dengan tabung kecil yang ada pengunci bushing pada bagian depannya seperti ini ya. Untuk cara bukanya di alat ini yang pertama kita perlu merenggangkan terlebih dahulu ya kunciannya dengan cara menjepitnya di rangkaian terpisah, tidak di rangkaian pistonnya ya sobat kreatif. Tujuannya agar jepitan terfokus pada tiap jalur kunciannya. Jika kuncian sudah sedikit renggang, bisa kita dorong bagian dalamnya dengan as yang sesuai ukuran besar pipa soknya ya. Lalu kita jepit kembali sampai keseluruhan kuncian benar-benar rata atau terlepas. Jika kuncian sudah kita bisa lepaskan, sekarang saya akan coba tarik perlahan ya dengan long drat yang terpasang di bagian depan alatnya. Dengan dibantu pengait tambahan seperti ini ya sobat kreatif. Oke, dan untuk shock breakernya sudah bisa kita buka. Untuk cara menguncinya sama saja ya dengan cara yang pertama pada shock breaker besar. Yang terakhir tentunya untuk mengunci kembali seperti semula ya.
Kita bisa ganti terlebih dahulu roller penjepit dengan mata pemotong pipa yang sudah ditumpulkan ya, dan ikuti jalur sebelumnya. Bisa dipahami ya sobat kreatif seperti ini. Jadi alat ini hanya gabungan dari beberapa alat yang sudah banyak dijual di pertokoan teknik. Di sini saya hanya mencoba mengikuti arahan pemesan yang meminta agar alatnya bisa dipesan, bisa satu paket di dalamnya ya, bisa untuk buka, bisa tutup, menarik dan lain-lain ya. Yang diperlukan untuk servis shock breaker seperti ini, saya pribadi kurang paham ya sobat kreatif dalam shock breaker dalam bahasa yang benar di bidang ini ya, dan tiap-tiap rangkaian pada shock breaker saya hanya mengikuti keinginan pemesan pada fungsi alatnya, yang alhamdulillah ya sobat kreatif ketika proses pengerjaan alatnya saya sendiri jadi ikut belajar pada bidang shock breaker sedikit-sedikit ya. Jadi harap dimaklumi untuk yang sudah paham jauh di bidang ini jika bahasa dan cara penyampaian pada alatnya banyak yang kurang halus dicerna atau susah dipahami ya untuk semuanya. Intinya apa yang saya coba bahas di tema belajar barang kali ini bisa bermanfaat, bisa jadi inspirasi untuk usaha pengembangan yang lebih jauh ke depannya pada alat-alat sederhana seperti ini, pada peluang usaha dan lain-lain ya. Ilmu pengetahuan tidak harus didapat dari cangkang yang bagus, tidak juga dari buruknya rupa setiap wadah ya sobat kreatif. Tidak harus kita cari dari tempat yang seharusnya dan tidak harus kita gali dari tempat yang tidak semestinya. Simpelnya, sekalipun kita hanya berjalan tanpa kerjaan ya, tertunduk di tumpukan beberapa kerikil kecil, selama niat belajar dan mau mempelajari sesuatu, tentunya banyak makna, ilmu, dan pengetahuan yang bisa kita cerna ya di tiap perjalanan dan langkahnya. Jadi tetap semangat untuk semuanya ya, kumpulkan ilmu yang baik, pengetahuan yang luas, dan tetap sebarkan kebaikan ya sobat kreatif, entah dimanapun itu tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.